Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arifal Wijaya. Nama saya Muhammad Saya Hasan Ali. Edward Tatanael. Kami akan Oke, membawa boleh di next. ulang bentar berantakan gitu. Ulang-ulang sama gue deh. Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arifal Wijaya. saya Dava Bila Kurniawan. Nama saya Muhammad Hasan Farasi. Nama saya Edward Tatanael Kurniawan. Kami akan membawakan presentasi dengan judul Desain Sistem Thermal Energy Storage AIS atau TEM. Boleh di next. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai struktur pembahasan dalam presentasi kami. Jadi materi yang akan kami bahas terdiri dari tiga bagian utama. Pada bagian pendahuluan, kami membahas mengenai latar belakang masalah. Saat ini konsumsi energi pada sektor pembangunan terus mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan jumlah bangunan komersial, fasilitas publik, maupun fasilitas pendidikan. Di daerah tropis seperti Indonesia, salah satu penyumbang konsumsi energi terbesar pada bangunan adalah sistem HVAC atau pendingin udara. Sistem ini dapat menyumbang sekitar 40 hingga 60%. Nah, kondisi ini menyebabkan lonjakan konsumsi listrik yang cukup besar sehingga dapat meningkatkan biaya operasional listrik serta memberikan beban tambahan pada jaringan listrik. Boleh di next. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satu solusi yang dapat digunakan adalah sistem penyimpanan energi. Nah, sistem penyimpanan energi ini merupakan teknologi yang digunakan untuk menyimpan energi dalam berbagai bentuk sehingga energi tersebut dapat digunakan kembali pada waktu yang berbeda. Dengan adanya sistem penyimpanan energi ini, kelebihan energi yang dihasilkan saat produksi tinggi dapat disimpan terlebih dahulu, kemudian digunakan kembali saat kebutuhan energi meningkat. Secara umum, teknologi penyimpanan energi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu penyimpanan energi mekanik, kimia, listrik, dan thermal. Boleh di next. Selanjutnya itu adalah thermal energy storage. Nah, thermal energy storage ini merupakan teknologi yang digunakan untuk menyimpan energi dalam bentuk panas atau dingin sehingga energi tersebut dapat dimanfaatkan pada waktu yang berbeda dan waktu produksinya. Nah, dengan cara ini, sistem TES mampu mengurangi beban puncak listrik pada jaringan serta meningkatkan efisiensi penggunaan energi pada bangunan. Secara umum, sistem thermal energy storage ini dibagi menjadi tiga jenis utama, yaitu sensible heat storage, latent heat storage, dan thermochemical storage. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini ada dua data. Yang pertama statik konsumsi energi bangunan dari PLN, data intensitas radiasi matahari dari BMKG, literatur energi dan teknologi penyimpanan dari International Energy Agency, referensi sistem berhasil dari ASARI. Eh, di sini ada ice thermal storage, itu energi penyimpanan pada sistem ice storage itu berdasarkan panas laten perempuan air yang kita bisa lihat perhitungannya. Pada demikian, sistem memerlukan sekitar 19,4 ton es untuk menyimpan energi sebesar 1,8 MWh. Next, untuk energi storage-nya ini, sistem thermal energi storage dirancang untuk menyimpan 50% dari energi pendingin harian. Energi yang harus disimpan dihitung dengan cara berikut. Di sini ada ETS 0,5 dikali equaling, yaitu 0,5 dikali 0,6 dengan hasil 1,8 MWh. Energi ini merupakan energi yang harus disimpan oleh sistem storage. Next. Kebutuhan energi. Kita mulai dengan kebutuhan energi gedung universitas ini. Total konsumsi energi harian mencapai 9 MWh dengan beban puncak 90 kW. Sistem HVAC atau pendinginan menyumbang 40% dari total konsumsi berdasarkan standar ASHRAE. Maka energi untuk pendinginan adalah 0,4 dikali 9 MWh, yaitu 3,6 MWh per hari. Angka ini menjadi dasar perhitungan utama kita. Next slide. Berikutnya, pola beban atau load profile-nya. Pada dini hari, beban hanya 20% mulai pukul 6 pagi hingga 12 siang. Beban naik ke 60% seiring aktivitas perkuliahan. Beban puncak 100% terjadi pada pukul 12 siang hingga 4 sore. Setelah itu turun bertahap menjadi 70% hingga pukul 10 malam lalu 30% hingga tengah malam. Data ini menentukan kapan waktu pengisian dan pelepasan energi dari sistem storage. Next slide.
Di slide ini, kita hitung kapasitas penyimpanan. Sistem tes dirancang menyimpan 50% dari kebutuhan pendinginan harian. Maka energi yang harus disimpan 0,5 dikali 3,6 MWh, yaitu 1,8 MWh. Dalam satuan Joule, 1 MWh sama dengan 3,6 dikali 10 pangkat 6 Joule. Sehingga 1,8 MWh adalah 6,48 dikali 10 pangkat 6 Joule. Energi sebesar ini akan disimpan dan digunakan saat beban puncak untuk mengurangi konsumsi listrik di siang hari. Oke, selanjutnya adalah perbandingan teknologi antara ice storage dan PCM ditunjukkan pada tabel berikut. Poinnya adalah parameter ice storage ini ice storage-nya tinggi sedangkan PCM-nya sedang. Lalu parameternya biaya, ice storage-nya murah dan PCM-nya lebih mahal. Lalu untuk parameter stabilitas, ice storage-nya tinggi dan PCM-nya tergantung material apa yang akan digunakan. Untuk parameter aplikasiannya, ice storage-nya adalah PAC, PCM-nya adalah PAC dan industri. Halo, halo. Halo, halo. Enggak, suara gue ada nggak? Iya. Halo, halo, halo. Selanjutnya untuk kesimpulan yaitu kita punya 4 poin, yaitu ada konsumsi energi listrik gedung per universitas sebesar 9 MWh per hari dengan sekitar 40% digunakan untuk sistem pendinginan HVAC, sehingga kebutuhannya adalah 3,6 MWh per hari. Lalu sistem thermal energy storage dirancang untuk menyimpan 50% dari energi pendinginan, sehingga kapasitasnya adalah 1,8 dari prinsip panas dan pembuatan air. Untuk mengubah air menjadi es adalah sekitar 334 kJ per kilogram. Sehingga ice storage membutuhkan sekitar 19,4 ton es untuk menyimpan energi tersebut. Alternatif teknologinya menggunakan PCM, memerlukan sekitar 32 ton material PCM untuk menyimpan energi yang sama, karena nilai panas laten PCM umumnya lebih rendah dibandingkan air. Selanjutnya, rekomendasinya kita juga punya 4 poin. Yang pertama adalah harus menggunakan data yang lebih detail. Gunakan data load profile gedung yang lebih spesifik agar desain sistem lebih presisi. Yang kedua adalah analisis ekonomi. Perlu ada perhitungan rinci antara biaya investasi awal, CAPEX, versus penghematan energi atau OPEX. Yang ketiga adalah integrasi energi terbarukan, yaitu menggabungkan sistem ini dengan panel surya atau PLTS agar efisiensi energi bangunan maksimal. Selanjutnya yang terakhir adalah studi banding atau studi komparasi, yaitu melakukan pengujian perbandingan antara PCM dan chilled water di berbagai jenis tipe bangunan lainnya. Demikian rekomendasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore semuanya.